Cahayaku terlalu. We are live. Kita live di hari ini, siang hari waktu di Belanda. Dan kita live juga dari Australia, dari Austria, dan dari kota Amsterdam. Selamat siang semuanya untuk teman-teman yang ada di seluruh dunia. Pada kesempatan siang hari ini aku ditemani beberapa rekan bisnis digital owner dari Australia. Selamat malam Kak Dorce. Selamat malam. Terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk bincang-bincang kita di siang hari ini. Dan selamat siang untuk Kak Maria yang dari Australia. Halo semuanya, apa kabar? Halo. Australia ya. Dan selamat siang juga untuk Kak Julia yang dari kota Amsterdam. Kita sama-sama dari Belanda. Selamat siang, terima kasih Yanti Terima kasih udah mengundang kita ke sini. Sama-sama, saya juga terima kasih untuk ini udah menyediakan waktunya pada siang hari ini waktu Eropa dan malam hari waktu di Austria karena kita bertiga dari Eropa. Di kesempatan kali ini tujuan kita untuk berbincang-bincang tentang digital business online untuk menginspirasi dan memberikan men-sharing rekan-rekan semua yang ada di sini untuk journey dan menginspirasi bagaimana dan apa sebetulnya yang kita jalankan dan yang kita bangun di digital business online ini. Untuk hari ini, untuk tema Mompreneur into Digital Business. Ini apa teman-teman semua yang ada di luar sana, ini aku ditemani oleh wanita-wanita, ibu-ibu hebat yang masih selain sebagai ibu pekerja, beliau-beliau juga masih bisa menjalankan digital business online ini. Sebelum kita ini memulai bincang-bincang kita, saya persilahkan ini untuk perkenalan terlebih dahulu. Silahkan Jeng Dorce memperkenalkan terlebih dahulu. Oke. Selamat malam dari Australia, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Dari mana teman-teman saja yang menonton kami pada malam hari ini. Nama saya Dorce, saya digital business owner, mom of two, punya dua anak laki-laki, and grandma of three. Nah, saat ini saya tinggal di Australia, aslinya dari Indonesia yang pasti ya. Saya tinggal di Australia hampir 20 tahun dan pekerjaan saya sebagai asisten nurse dan juga support worker. Dan ini sudah hampir 20 tahun juga saya jalankan pekerjaan ini. Jadi ya sudah senior di healthcare sebenarnya. Iya. Dan sebagai business owner tentunya. Mungkin itu aja dulu. Nanti digali-gali lagi. Oke, terima kasih. Dokter sama saya di bawah industri healthcare. Dan silakan Kak Maria, Kak Julia, silakan. Kak Julia dulu. Iya. Kak Maria duluan.
Diover-over. Halo semuanya, apa kabar? Saya perkenalkan, saya Maria. Saya tinggal di Austria. Saya seorang ibu 1 tahun. Pas anak saya genap 1 tahun beberapa hari yang lalu. Sekarang ini saya cuti lahir. Pekerjaan saya, background saya itu dari hospitality. Jadi saya bekerja di hotel. Dan di samping itu juga saya menjalankan usaha saya digital bisnis dari rumah. Itu aja, si Yanti. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang ini dilanjut ke Kak Julia. Monggo, silahkan. Halo semuanya, nama saya Julia Sandra. Saya adalah seorang ibu dari 1 orang anak ya, yang sekarang sudah berusia 7 tahun, alhamdulillah. Terus pekerjaan saya sehari-hari sebelumnya fotografer, freelance, dan jalanin traditional business, general cleaning service yang ada di Amsterdam. Dan sekarang saya beralih ke digital business owner. Saya asli Indonesia tentunya, dan kami tinggal di Amsterdam. Itu aja sih. Makasih. Oke, terima kasih. Aku mau ini aku Yanti, aku tinggal di Belanda udah 20 tahun juga sama istri sama anak, dan aku juga pekerja. Aku bekerja di industri healthy care juga. Pekerjaan yang aku kerjakan sehari-hari, aku mendatangi orang-orang lansia untuk membantu mereka. Dan pekerjaan ini udah 7 tahun aku lakukan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke ini ke kita sebagai mompreneur di digital business online ini. Saya mau tanya ke rekan-rekan semua. Selain sebagai karyawan, pekerja dan ibu rumah tangga, tentunya juga ada suami dan anak di rumah. Masih adakah waktu ini untuk menjalankan digital business ini? Dan bagaimana caranya membagi waktunya? Silahkan, Jeng Dorce. Oke, ya. Ya, yang pasti sebagai full time job ya, rosternya tuh penuh banget. Tapi dengan digital business ini, kenapa saya tertarik untuk menjalankan bisnis ini, karena waktunya itu sangat fleksibel, tidak menuntut harus absen setiap hari, dan kita bisa menjalankannya dari mana saja dan anytime. Kalau ditanya masih ada waktu, ya namanya memang kalau kita mau maju, kita mau berhasil ya ada waktu. Kita harus luangkan waktu. Kalau kita mau lihat berhasil. Kalau walaupun kita punya main job atau full time job, untuk membagi waktu bersama keluarga, itu bagusnya di bisnis ini karena ya kita spend 2 atau 3 jam kalau kita mau berhasil dengan bisnis ini. Itu yang saya suka dari bisnis ini, karena tidak menuntut harus waktunya pun kita boleh bisa pagi atau malam setelah yang punya anak baby tidur waktunya. Nah, kalau yang seperti saya setelah selesai makan malam mungkin waktunya, atau pagi-pagi, ya fleksibel banget waktunya, itu yang saya suka. Betul ya yang disampaikan Jeng Dorce tadi. Kita lanjut saja ke ke Kak Julia. Karena saya tahu juga Kak Julia juga busy mom juga ya, selain bekerja
bekerja double ya kayaknya ya, dan masih punya putri juga yang belum dewasa. Kalau aku, putriku udah dewasa, jadi dia sudah setengah mandiri. Jadi buat aku agak mudah untuk membagi, untuk menjalankan bisnis ini. Silahkan Kak Julia, masih ada waktukah buat kamu untuk ini menjalankan digital bisnis ini di sela-sela ini sebagai ibu rumah tangga sama pekerja? Oke, makasih Yanti. Kalau dibilang masih ada sih, apa ya, susah dibilangnya karena saya seorang ibu juga mencakup semuanya ya, karena suami saya sakit udah lama sampai sekarang belum kunjung membaik dan tidak bisa ya menggantikan ya. Jadi saya bilang harus ada ya, karena saya udah sorry. Oké, ga je bedanken? Oh, want misschien mag ik nog Sorry, mee. anak saya. Mama, één vraag nog één keer. Misschien mag ik mee met Jace naar de kermis. Ya, even wachten. Ya? Sorry, anak saya. Ya harus ada ya, karena bisnis ini tidak benar kata Kak Dorce, tidak menuntut harus jam 8 pagi, siang atau sore kita harus lakuin. Jadi kapan saya ada waktu, selingan kalau saya sih bilang kayak orang Belanda bilang tuce, apa sih itu maksudnya dessert gitu. Jadi ketika saya ada waktu, saya harus jalanin untuk bisnis ini. Terkadang pagi kalau saya ada waktu pagi-pagi, malam juga kalau anak saya udah tidur malam saya lakuin, nggak mesti harus 2 jam atau 3 jam ya, semampu saya, yang penting jalan ya kalau menurut saya. Nggak mesti harus langsung sukses, tapi saya nikmatin, saya banyak belajar juga sih di sini. Jadi dibilang nggak ada waktu, tergantung kitanya ya, kita mau apa enggak. Jaya udah apa namanya, saya udah memulai bisnis ini, saya harus ada waktu buat bisnis ini itu, karena di bisnis ini juga kita nggak mesti bekerja keras banget ya, karena sudah ada sistem yang otomatis ya, yang bekerja lebih banyak untuk kita. Itu aja sih untuk saya. Oke, bener banget ya yang ini sampaikan Jeng Dorce, Kak Julia, dalam kita ini menjalankan digital bisnis ini, walaupun kita semua ini dengan aktivitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, tapi dengan waktu yang kita bisa bagi sendiri untuk menjalankan bisnis ini, yang seperti Jeng Dorce tadi, dengan kita 2 jam atau 3 jam kita luangkan, karena saya merasa kadang itu ada waktu struggle-nya juga untuk menjalankan bisnis ini. Tapi dengan kemauan dan kita juga sadar bahwa kita harus memang harus menyediakan waktu, walaupun kadang satu one time gitu, aduh kita nggak ada ya waktu ini untuk melihat bisnis kita, tapi kita sadar karena ini bisnis kita sendiri, jadi dari kita sendiri yang harus harus maju dan harus mengontrol semuanya dengan adanya training, dengan adanya tools yang sudah disediakan di bisnis ini, membuat semuanya sekarang
kita mudah kita jalankan, walaupun di prakteknya itu tidak semudah yang kita pikirkan, ya kan, Yung Dorje, Kak Maria, Kak Julia, karena kita sebagai mompreneur itu juga istilahnya ada tantangannya tersendiri, apalagi sekarang saya persilahkan Kak Maria yang juga mompreneur, juga di samping masih punya baby, bagaimana caranya, apakah masih ada waktu untuk untuk menjalankan digital business ini? Silakan. Terima kasih Kak Yanti, terima kasih. Kita kan sudah mendengarkan apa yang Kak Dorce sama Kak Julia jelaskan tadi. Semuanya balik lagi ke time management ya. Time management sebagai mom itu ya, membagi waktu itu memang tidak mudah, but kita mencari jalan ya, membagi ya 2-3 jam. Dan sekarang ya saya ingin berbagi ya, kenapa saya memilih digital dan kenapa saya ada waktu, maksudnya ada waktu nggak untuk saya. So, saya memilih digital online ini ya, saya jalani masa cuti melahirkan ya. Sebagai seorang ibu, tentu banyak pertimbangan yang harus saya pikirkan, baik untuk anak, keluarga maupun untuk diri sendiri. Jadi alasan penting membuat saya mantap memilih ini ya, pertama ya waktunya fleksibel. Ya, waktunya fleksibel, jadi saya bekerja dan mengatur waktu sesuai kebutuhan bayi dan keuntungan besar bagi seorang ibu ya, khususnya saya yang ibu yang masih baru. Yang kedua, modalnya juga kecil ya, jadi memulai digital bisnis ini ya, saya memulainya dengan biaya yang sangat minim. Saya juga tidak menjual produk atau afiliasi atau membuat konten ataupun semacamnya kayak LMN atau apapun itu. Dan bisnis ini kita punya automation system dan berkemauan kita untuk belajar, berkembang, dan juga komunitas yang di mana seluruh dunia, di mana kita bisa membantu sama lain, khususnya ibu-ibu kan pasti lamban ya, maksudnya untuk memulai sesuatu itu pasti sangat awam sekali dengan dunia digital. Jadi dengan adanya komunitas ini membantu kita satu sama lain ya, khususnya di bidang tools ya, maksudnya di sistemnya itu. Jadi itulah yang sangat membantu dengan adanya komunitas Indonesia juga, di mana kita juga terkendala dengan bahasa ya. Kalau kita tidak bisa berbahasa Inggris, kita juga bisa bahasa Indonesia. Contohnya saat ini kita melakukan live talk dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan itu sangat-sangat membantu sekali ya. Terus yang ketiga, yang keempat atau tiga? Yang ketiga ya. Ketiga, saya ingin mandiri ya, khususnya saya ingin sekali financial independent, di mana meskipun saya sedang cuti lahir ya, saya tetap punya peluang untuk mau menghasilkan dan membangun sesuatu dari rumah. Jadi saya tidak mau hanya mengharapkan satu main income aja, tapi saya mencari peluang gitu sampingan saya, yaitu ya digital business ini. Ya, yang terakhir ya, saya mau menginspirasi ibu-ibu seperti saya ya, yang saat ini feeling stuck ya, merasa sendiri di rumah ya, maksudnya pasti maksudnya menjadi satu motivasi ya, maksudnya ini kan motivasi. Jadi kita pengen dong happy, pengen dong punya sesuatu menghasilkan yang kita hasilkan dari rumah gitu ya, tanpa mengharapkan dari pasangan kita ya, suami kita gitu. Jadi ini adalah satu mau menjadi inspirasi buat ibu-ibu di luar sana yang sedang mencari peluang ya, mencari peluang, mau
khususnya di dunia digital gitu. Jadi semoga dengan salah satu contoh yang kita live talk sekarang ini menjadi inspirasi buat ibu-ibu, di mana jangan takut, jangan merasa bahwa apa yang kita lakukan itu, misalnya kita punya anak, ya semuanya itu balik lagi ke time management. Kita bisa membagi waktu, ya. Jadi ini adalah salah satu peluang karena kita sekarang hidup di dunia digital era. Jadi banyak sekali yang kita bisa ambil ya positif dan juga peluang ya. Jadi karena kita juga physically juga kita juga tidak kuat lagi ya. Jadi makanya ini adalah satu cara ya, maksudnya peluang yang terbaik yang sebagai seorang ibu yang jalanin karena waktunya itu sangat-sangat fleksibel. Itu aja sih. Terima kasih Yanti dari saya. Terima kasih juga untuk Ya. ini apa sharingnya mengenai ini digital business online. Aku ada pertanyaan tapi tadi sudah sepertinya udah diuraikan ya semuanya ya. Cuman ini mungkin ini juga terpenting ini. Bentar ya, anak gue bangun. Sorry, bentar. Oke, nggak apa-apa. Sebentar. Ini sebentar. Iya. Untuk ini apa? Kita semua di sini para ini ibu-ibu, para mom yang ini yang apa yang masih ini menjalankan, masih bisa juga menjalankan digital business online ini. Cuman aku mau tanya ke Jeng Dorce untuk apa, untuk big why-nya untuk Jeng Dorce yang big why kenapa ini apa memulai bisnis ini. Oke, ya, terima kasih. It's a really good question. Big why. Why? Kenapa? Karena saya sudah mau memasuki golden years, sudah mau masuk 60 bulan depan. Nah, kalau saya mau mengandalkan fisik, khususnya di tempat pekerjaan saya, mengandalkan fisik, mental really ya. Apakah saya harus bekerja sampai usia pensiun? Jadi timbul pertanyaan, kenapa? Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa early golden years? Dan setahun yang lalu saya nemu bisnis ini, walaupun waktu itu saya masih ragu, agak masih tapi saya pelajari, kemudian ketemu sistemnya yang bagus sekali, yaitu ya ada trainingnya, banyak kemudahan. Kenapa saya mau ini? Yaitu ada trainingnya, kita tidak menjual barang, kita tidak stok barang, tidak direct selling, kemudian legal juga, kita bayar pajak semua. Itu kenapa the biggest why ya, the biggest why karena usia. Saya tidak mungkin mengandalkan fisik saya terus menerus. Jadi ya itulah the biggest why, usia saya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, karena biaya hidup yang semakin tinggi. Kalau kita cuma mau mengandalkan satu pemasukan saja, kayaknya mustahil bagi kita untuk bisa enjoy di hari tua kita. Jadi ya itulah the biggest why, usia dan cost living yang semakin tinggi. Oke, ya, seperti yang diuraikan teman-teman tadi,
Kak Maria sama Kak Julia juga ini apa selain kita ini apa sebagai mompreneur, tapi ini menurut saya sepertinya juga untuk saat ini sebagai tren juga di dunia digital ini, karena kita sama-sama apa ya kita notabene-nya kita sebetulnya sudah ada kita bekerja, kita ada pekerjaan, dan istilahnya kalau ini kalau menurut saya saya juga seorang karyawan. Saya bekerja di bawah industri healthcare, tapi Big Why saya pada saat itu ini apa karena kita akhir ini juga sudah tidak bisa terlepas dari dunia digital, dan ini juga sudah menjadi tren untuk digital marketing di akhir-akhir ini. Jadi untuk kita semua bukan untuk cuman kita sebagai mompreneur, karena kebetulan di community kita ini juga ada para bapak-bapak. Jadi ini merupakan solusi yang paling tepat juga. Di samping kita bekerja, tapi kita bisa melakukan digital business online ini. Jadi menurut saya bisa bareng, bisa kita lakukan secara bersama. Sepertinya mungkin dari Kak Julia, dari Kak Maria, ada yang ini mau ditambahkan untuk Big Why? Big Why kenapa memilih untuk join di digital business ini? Karena kita tahu kita sebagai mompreneur dan pekerja, tapi kenapa what is your big why pada saat memilih digital business ini? Julia, silakan. Oke. Kalau untuk saya sih, saya juga traditional business ya, jalanin traditional business. Sama yang kayak Kak Dorce bilang juga, umur juga semakin tua ya, itu yang utama, dan tenaga juga semakin berkurang, itu saya rasain. Jangankan Kak Dorce mau 50, saya mau 45, itu udah berasa banget dibanding awal-awal saya mulai traditional business ya. Yang kedua, dari waktunya COVID, saya itu jungkir balik buat ngerintis lagi dari awal, karena kalau traditional business saya harus fokus ke tempat fisiknya ya, dan untuk masalah income-nya, kalau saya tidak bekerja, saya tidak mendapatkan income, dan untuk mencari orang-orang yang terpercaya itu susah banget ya, karena di traditional business aku sistemnya nggak ada sama sekali kayak di dalam online digital business ini yang otomatis, yang sudah terbukti juga. Jadi kita bisa kontrol sendiri. Kalau yang traditional business itu kita tidak bisa kontrol ya dari jauh, kecuali kita harus berada di tempat fisiknya, dan kita juga tidak bisa kontrol manusia ya. Kalau sistem kita bisa kontrol, kalau seandainya kita salah masukin kode, salah masukin kata atau password, itu kita tidak bisa buka ya sistemnya gitu. Itu juga yang kedua, my biggest why, kenapa. Jadi saya harus mulai dari nol, awal lagi gitu, karena klien saya juga nggak selalu permanen ya kalau di traditional business, ada yang datang, ada yang pergi gitu. Terus saya yang ketiga, saya merasa capek dalam arti
dalam semua hal karena saya harus jalanin semua sendiri. Untuk mencari partner yang bisa kita percaya itu susah, sangatlah susah dalam belakangan ini gitu ya. Dan pekerjaan saya itu juga kontraknya dengan perusahaan-perusahaan ya, bukan cuman home ke rumah-rumah gitu ya. Cuman bukan partikulir karena kalau masalah office ke office itu kita kontraknya harus apa ya? Harus ada ya, selalu ada setiap hari. Jadi agak susah. Saya merasa capek dalam semua aspek ya. Capek mental juga, capek fisik, capek juga untuk ngurus semuanya ya karena kayak pajak segala macam gitu saya harus urus sendiri dan saya menemukan ini yang sistemnya sudah terbukti dan otomatis itu my biggest why ya itu yang ketiga terus saya pikir saya anggap saya sekolah lagi tapi sekolah dalam arti di sini saya sekolah sambil menghasilkan gitu jadi saya belajar sesuatu yang baru apalagi tadi juga Yanti bilang untuk era sekarang itu digital jadi teknik semua itu cepat banget perubahannya jadi saya harus belajar sesuatu yang baru saya anggap belajar gitu jadi saya tidak menganggap oh ya saya jalani bisnis ini untuk menjadi kaya atau menjadi cepat sukses gitu ya karena sukses itu perlu proses ya saya anggap saya belajar dan saya juga di sini bisnisnya kita bisa legasiin ke anak kita dan saya siapin plan B karena di traditional bisnis saya tidak mempunyai plan B sama sekali. Saya pikir, saya berada di comfort zone, saya mempunyai perusahaan yang kerjasama dengan internasional perusahaan. Ternyata tidak menjamin ya perusahaan internasional juga bisa valid dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Makanya my biggest was saya start digital business ini itu gitu sistemnya orang-orang tidak bakal bisa membohongin sistem ya kalau kita salah password satu aja salah save angka kita tidak akan bisa start di dalam digital business ini itu aja sih itu yang paling my big was saya. Oke. Kak Maria mungkin tadi udah ini sih dari 4 alasan tadi. Ya, kalau saya sih ya, kenapa saya, maksudnya my biggest why gitu ya. Pertanyaan sih memang bagus banget ya. My biggest why ya otomatis ya, saya kan yang menonjol kenapa yang ini? menonjol ya otomatis yang ya menonjol saya sekali. mau menghasilkan dari rumah itu plan B. Karena plan A saya kan first main income kan tidak menutupi kebutuhan sehari-hari. Jadi saya mau menghasilkan punya plan B ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak tahu apa yang terjadi nanti dengan kedepannya ya. Mungkin pasangan saya kehilangan job atau apa ya. Jadi ini adalah backup plan saya. Di saat saya kembali bekerja, usaha sampingan saya terus berjalan karena waktu nanti saya kembali bekerja kan saya tidak bekerja full time lagi. Saya bekerja paling 20 jam per minggu dan otomatis gaji saya juga makin berkurang. Ya, itu sih plan B saya. Yang satu lagi ya, biggest why ya saya mau bekerja sambil jaga anak saya. Jadi saya tidak mau meninggalkan dia. Ya saya maunya selalu ada di samping dia tapi tetap menghasilkan. Dan saya mau pensiun dini. Itu aja sih. Pensiun dini. Oke, itu tadi sharing rekan-rekan semua tentang ini big why-nya tentang kita terjun dan kita membangun digital business online ini yang ini yang kita bisa jalankan di mana saja, kapan saja, di mana saja, di mana kita ada waktu dan karena ini
menurut saya solusi yang sangat fenomenal juga pada akhir-akhir ini. Makanya banyak sekali yang sudah bergabung di digital business ini ya, karena dengan kita yang keanggotaan yang sudah reach out di seluruh dunia. Jadi ini solusi yang terbaik untuk siapapun, untuk mompreneur atau untuk semuanya, untuk semua kalangan. Iya. Seperti yang teman-teman sekarang lihat saat ini, kita dari Kak Dorce dari Australia, Kak Maria dari Austria, dan kita sendiri, aku sama Kak Julia dari Belanda, kita bisa sama-sama men-sharing in one screen, men-sharing tentang digital business ini, karena ini adalah juga merupakan tren untuk tren akhir-akhir ini dalam digital marketing, karena ini adalah solusi bagi kita semua untuk mempersiapkan dan untuk mempersiapkan untuk mencapai kehidupan yang nyaman. Menurut bisa nyaman untuk kita bisa mencapai lifestyle kita yang kita inginkan masing-masing. Sebelum ini kita tutup bincang-bincang kita tentang digital business online ini, mungkin ada yang mau pesan-pesan, Jeng Dorce? Mungkin ini aja sih, kalau misalnya ada teman-teman di luar sana silakan, yang pengen mau info, pengen tahu bisnis apa ini, silakan komentar di bawah, dan kita akan membalas as soon as possible. Iya, jadi bagi siapapun atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang sedang mencari peluang atau sampingannya, di mana tentang digital business, jadi jangan sungkan, jangan segan, bisa kontak satu dari kita semua yang ada di sini, dengan senang hati kita akan berbagi, men-share, dan jangan takut untuk mencoba, karena siapa tahu ini adalah peluang untuk kalian semua juga. Oke, terima kasih. Untuk saya ya, kita juga ada free webinar ya, 90 menit, jadi itu free, no cost. Silakan register, masukkan nama di email yang valid, jadi nanti sistem otomatis kami akan kirimkan link untuk nonton video webinar itu ya. Jadi Anda bisa tahu gimana bisnis ini ya, jadi ada gambarannya di video itu, silakan, free ya. Itu aja sih ya. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semua, Kak Julia, Kak Maria, Jeng Dorce, untuk waktunya pada siang hari ini dan malam hari ini waktu di Australia. Kita tutup bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini, dan untuk teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton. Aku tidak bisa terima kasih yang sudah watching kita pada hari ini. Kita lanjutkan di live talk selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Bye. Sampai jumpa.